Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Dwi Oktaviana. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan Gelombang 5 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komitmen mutu. Yuk kita bahas bareng-bareng. Deskripsi mata pelatihan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi komitmen mutu dengan konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam mengelola pelaksanaan tugas jabatannya. Ya, kemudian tujuan atau hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu membedakan tindakan yang menghargai efektivitas, efisiensi, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tindakan yang sebaliknya. Kemudian ada indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta dapat menjelaskan komitmen mutu dan penerapannya. Masuk ke materi yang pertama, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Pertama, efektivitas. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai target dengan mutu, kuantitas, ketepatan waktu, dan alokasi sumber daya, serta diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Keempat, mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Selanjutnya, masuk ke teknik atau metode perbaikan mutu. Terdapat dua metode. Yang pertama, metode Plan, Do, Check Out atau PDCA. Metode ini terdiri 4 langkah, yaitu pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya dan solusinya. Yang kedua, do atau melaksanakan. Tahap pelaksanaan ini perlu didukung dengan dokumentasi yang baik, sehingga memudahkan dalam melaksanakan tahap berikutnya, yaitu check. Yang ketiga, check atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir, melakukan tindakan. Keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap check. Yang kedua, metode diagram sebab dan akibat. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Lanjut ke nilai-nilai dasar orientasi mutu. Terdapat 6 nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, dan lain-lainnya. Selanjutnya, implementasi mutu dalam layanan publik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari pegawai ASN kepada publik. Misalnya, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing, kompeten pada bidang pekerjaannya, memiliki target mutu layanan, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan, menguasai teknik pelayani prima dengan memberikan layanan prima, dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depan. Lalu komitmen mutu berada dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Komitmen pada level organisasi yang menetapkan nilai publik dan komitmen pemerintah untuk kualitas berdasarkan permintaan pelanggan dan mendukung partisipasi publik.
Yang kedua, komitmen pada level hasil ditunjukkan dengan adanya penetapan standar pelayanan dalam kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, komitmen pada level individu, misalnya sekolah swasta, mendefinisikan komitmen mutu dalam bentuk layanan terbaik mereka kepada institusi atau pelanggan tertentu. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Pertama, landasan komitmen mutu. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Yang kedua, ada komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 12, bahwa pegawai ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif menunjukkan kemampuan orang untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses berpikir kreatif membutuhkan daya imajinasi yang tinggi yang mampu keluar dari rutinitas atau berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Terdapat 3 kriteria. Yang pertama, best practice inovasi dalam pelayanan. Kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Ketiga, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Keterkaitan komitmen mutu dalam agenda nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai-nilai dasar akan menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten guna menjalankan tugas dan jabatannya. Komitmen mutu merupakan salah satu dari nilai-nilai ASN tersebut. Artinya, komitmen mutu sangat penting untuk diinternalisasi dan dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Alangkah baiknya apabila seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dapat menampilkan kinerja yang merujuk pada nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan kepada publik. Refleksi nilai-nilai internalisasi atau testimoni. Aparatur harus memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berpikir dan bertindak kreatif, serta memiliki komitmen kuat terhadap mutu, sehingga pada akhirnya akan mendorong lahirnya inovasi layanan. Implementasi dari nilai komitmen mutu yaitu memberikan pelayanan secara efektif, efisien, mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu. Sekian pembahasan materi komitmen mutu dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.